Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darul Ilmi yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan menyelami kisah agung yang menjadi tonggak peradaban Islam. Tentang peristiwa historis hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Sebuah perjalanan suci yang bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan juga perpindahan nilai, strategi dakwah, dan awal kejayaan umat Islam. Kita awali kisahnya tentang sebab hijrah secara syar'i. Hijrah bukanlah perpindahan karena ketakutan, bukan pula pelarian. Tapi hijrah adalah perintah Allah yang syarat makna. Sebagaimana digambarkan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 72. Innal lazina amanu, wa hajaru, wa jahadu, biamwalihim wa anfusihim fisabilillah. Wal lazina awa'u, wa nasoru. Ulaika, dohumbat, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Hijrah Rasulullah terjadi karena beberapa sebab syar'i. Pertama, alasan penindasan terhadap kaum muslimin. Di Makkah, kaum Quraisy menyiksa, mengusir, dan membunuh para sahabat karena terkait dengan urusan keimanan mereka. Beberapa penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, antara lain, Bilal disiksa di gurun panas. Di tengah teriknya gurun Makkah, seorang budak hitam yang mulia, Bilal bin Rabah, disiksa dengan kejam. Tubuhnya diikat, lalu ditelentangkan di atas pasir yang membara, dan batu besar diletakkan di dadanya. Tapi di tengah penderitaan itu, ia hanya mengucap satu kata penuh iman, Ahad. Ahad, Ahad. Dia tahu, hanya Allah yang layak disembah, meski harus menanggung derita. Tak jauh dari sana, seorang wanita tua yang lemah, Sumayyah binti Hayat, menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam karena kekejaman tombak Abu Jahal menembus tubuhnya. Padahal hanya karena ia berkata, La ilaha illallah. Dan lihatlah Khabbab bin Al-Arat, punggungnya dibakar dengan batu bara menyala. Kulitnya mengelupas, namun lisannya tetap mengucap zikir. Ia tak pernah mundur dari Islam, walau nyawanya di ujung tanduk. Inilah wajah perjuangan, inilah harga dari sebuah keimanan. Ketika penderitaan itu memuncak, dan bumi Makkah tak lagi ramah bagi para pecinta tauhid, Allah memberi jalan, yaitu hijrah. Jadi, hijrahlah Rasulullah, bukan karena takut, tapi karena taat pada perintah Rabb-Nya, untuk menyelamatkan iman, membangun peradaban, dan membuka pintu kemenangan bagi umat. Sahabat DIC rahimakumullah. Adapun sebab syar'i kedua yang menjadi alasan hijrahnya Rasulullah adalah penolakan terhadap ajakan Islam. Alasan ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah yaitu adanya persekongkolan kaum Quraisy membunuh Rasulullah. Ketika seluruh kabilah sepakat membunuh Nabi di malam hari, Allah wahyukan agar beliau berhijrah. Firman Allah, wa isyamkuru bikal lazina kafaru, liyutsbituka au yaktuluka au yukrijuk, wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, Muhammad, untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal, ayat 30. Sahabat DIC, adapun alasan keempat hijrahnya Nabi yaitu turunnya perintah langsung dari Allah. Rasulullah tidak pernah bertindak tanpa wahyu. Hijrah dilakukan setelah ada izin dan arahan dari Allah, bukan semata inisiatif pribadi, namun untuk menjaga dan menyelamatkan agama. Sahabat DIC, sekarang mari kita bahas tentang motif sejati dari hijrah. Beberapa motif sejati dari hijrah Rasulullah antara lain:
1. Hijrah adalah bentuk menjaga iman dari ancaman. Islam butuh ruang untuk tumbuh, sedangkan Makkah sudah tak lagi aman. Maka, Madinah yang penuh harapan menjadi pilihan untuk menumbuh kembangkan Islam. 2. Untuk menegakkan syariat dan masyarakat Islami di Madinah. Islam tidak hanya sebagai ajaran pribadi, tapi ditegakkan dalam sistem sosial dan kenegaraan. Dalam surah An-Nisa, ayat 100, Allah menyebut, "Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak, dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang." 3. Strategi dakwah yang matang. Rasulullah tak hanya mengajarkan iman, tapi juga mempersiapkan bangunan sosial politik yang kokoh. Madinah menawarkan janji setia dari kaum Ansor untuk melindungi Islam dan Rasulullah. Dalam Baiat Aqobah, para pemuda Madinah berjanji untuk membela Nabi dengan nyawa mereka. Inilah jawaban dari hijrah, yaitu untuk memenuhi janji persaudaraan dan ukhuwah. Sahabat DIC, sekarang kita bahas hikmah di balik peristiwa hijrah. Hijrah Rasulullah bukan hanya catatan sejarah. Ia menyimpan hikmah luar biasa bagi umat sepanjang zaman. Pertama, makna totalitas dalam beriman. Hijrah mengajarkan bahwa iman itu bukan hanya di hati, tapi juga butuh pengorbanan nyata. Baik harta, tenaga, bahkan nyawa. Kedua, persaudaraan sejati. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor adalah teladan abadi. Mereka saling berbagi tanpa pamrih, melebihi keluarga sendiri. Ketiga, menyusun fondasi peradaban Islam. Di Madinah, Rasulullah membangun masjid, menyusun piagam Madinah, dan mengatur sistem pemerintahan. Hijrah menjadi tonggak awal bangkitnya negara Islam. Keempat, sunnah bagi umat akhir zaman. Hijrah bukan hanya fisik, tapi pindah dari keburukan menuju kebaikan. Rasulullah bersabda, "Al-muhajir, man hajaro ma nahaulahu anhu." Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hijrah adalah bukti kecintaan dan ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia bukan sekadar tindakan, tapi ekspresi iman yang mendalam. Sahabat Darul Ilmi yang dirahmati Allah, dari uraian awal sampai akhir tentang hijrah Rasulullah, dapat kita simpulkan bahwasanya hijrah adalah panggilan sejarah, panggilan iman, dan panggilan perubahan. Mari kita jadikan semangat hijrah sebagai inspirasi dalam hidup kita. Berhijrah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dan dari dunia menuju Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.